Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Oke, pada hari ini topik kali ini mengenai mengenal keragaman masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia beragam dalam budaya, suku bangsa, bahasa, dan agama. Selain itu, ada pula keragaman dalam ekonomi. Mari kita pelajari. Kita lihat keragaman masyarakat Indonesia. Baik, yang pertama mengenai keragaman ekonomi di Indonesia. Aktivitas ekonomi terdiri atas 3 bagian, yaitu 1. Produksi, distribusi, dan konsumsi. Aktivitas ekonomi penduduk Indonesia disesuaikan dengan kondisi wilayah di Indonesia. Sebagai negara kepulauan, wilayah Indonesia meliputi wilayah daratan dan perairan. Wilayah Indonesia juga mengandung potensi alam melimpah. Namun, potensi alam belum mampu dimanfaatkan secara optimal bagi kemakmuran penduduk Indonesia. Nah, sebagai generasi penerus bangsa, kamu hendaknya ikut berperan aktif dalam pemanfaatan potensi alam secara bijak. Nah, kalian kan tinggal di wilayah Kalimantan, jadi ekonomi di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Tengah di saat ini yang kalian tinggal dekat dengan air, dekat dengan laut, maka aktivitas perekonomiannya lebih cenderung ke bidang perikanan. Nah, sekarang apa sajakah jenis aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat? Bergerak di bidang apa sajakah aktivitas ekonomi masyarakat? Berikut beberapa jenis ekonomi dan bidang ekonomi terkait. Oke, yang pertama ada aktivitas ekonomi di bidang pertanian. Wilayah Indonesia berada di antara lintang 16 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Posisi ini menyebabkan wilayah Indonesia beriklim tropis. Wilayah Indonesia mendapatkan banyak sinar matahari dan curah hujan sepanjang tahun. Kondisi ini sangat mendukung aktivitas pertanian. Aktivitas pertanian juga didukung tingkat kesuburan tanah yang tinggi karena pengaruh banyaknya gunung api. Banyak penduduk Indonesia melakukan aktivitas pertanian dengan mencermati kondisi geografis Indonesia. Aktivitas pertanian dibedakan menjadi pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering. Pertanian lahan basah membutuhkan banyak air, misalnya di sawah, irigasi, dan sawah lebat. Pertanian lahan kering membutuhkan sedikit air, misalnya tegalan dan perkebunan. Jenis pertanian lahan apa yang cocok dikembangkan di daerahmu? Nah, selanjutnya yang kedua yaitu aktivitas ekonomi di bidang peternakan. Di Indonesia banyak aktivitas peternakan dikelola masyarakat atau badan usaha. Aktivitas tersebut berupa peternakan unggas, peternakan hewan kecil, dan peternakan hewan besar. Beragam aktivitas ini menyediakan hasil peternak melimpah. Selanjutnya, hasil ternak dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Apa sajakah jenis hewan yang dibudidayakan masyarakat? Jenis hewan yang dibudidayakan sebagai berikut. A. Peternakan unggas meliputi ayam, itik, burung, dan angsa. Nah, di komplek di Kumai ini kan banyak itu ternak ayam unggas. Jadi di sini merupakan aktivitas ekonominya di bidang peternakan ya. Yang kedua, peternakan hewan kecil seperti kelinci, kambing, dan domba. Yang C, peternakan hewan besar meliputi sapi, kerbau, dan kuda. Biasanya ini di daerah Jawa itu banyak yang peternakan besar. Hasil peternakan tersebut meliputi seperti telur, daging, kulit, susu, dan bulu. Tidak hanya untuk dikonsumsi masyarakat, hasilnya juga dapat diolah menjadi berbagai kerajinan. Kerajinan dari hasil peternakan misalnya tas, sepatu, sandal, jaket, sarung tangan, dan kok atau bulu tangkis. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita ke aktivitas yang ketiga, aktivitas ekonomi di bidang perikanan. Sekitar 2/3 luas wilayah Indonesia berupa perairan. Fakta inilah yang menjadikan Indonesia dikenal dengan sebutan negara maritim. Luasnya wilayah perairan menyimpan potensi kekayaan alam melimpah.
Potensi ini dimanfaatkan masyarakat untuk mengembangkan aktivitas perikanan. Aktivitas perikanan dilakukan secara tradisional. Kondisi ini menyebabkan produksi hasil perikanan di Indonesia belum optimal. Nah, seperti kalian ini kan tinggal di Kalimantan yang dekat dengan perairan. Selain aktivitas peternakan tadi, nah penduduk sekitar sini banyak yang menjadi nelayan, yaitu penangkap ikan. Selanjutnya, aktivitas perikanan dikelompokkan menjadi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Aktivitas perikanan tangkap dilakukan oleh nelayan dengan cara menangkap ikan di laut. Dahulu, nelayan mengandalkan angin untuk menggerakkan perahu. Nelayan memanfaatkan angin darat untuk pergi melaut dan angin laut untuk kembali ke darat. Kini nelayan sudah menggunakan mesin penggerak kapal motor untuk menggerakkan perahu. Bagaimana aktivitas perikanan budidaya? Aktivitas perikanan budidaya dilakukan di darat atau di perairan payau. Budidaya ikan di darat dilakukan di kolam, sungai, sawah, mina padi, waduk, bendungan, atau danau. Contohnya, budidaya ikan lele, emas, nila, dan mujair. Budidaya ikan di perairan payau dilakukan di tambak pesisir pantai. Selanjutnya, yang keempat, yaitu aktivitas ekonomi di bidang kehutanan. Dahulu, hamparan hutan hijau Indonesia pernah dijuluki karpet hijau. Julukan ini dikarenakan hutan Indonesia tampak hijau dilihat dari udara. Hijaunya hutan dipengaruhi oleh iklim tropis yang ada di Indonesia. Kawasan hutan Indonesia mengandung keragaman sumber daya hayati, belum lagi potensi hasil hutan yang terdiri atas hasil hutan kayu dan hasil hutan non-kayu, misalnya kina, karet, damar, dan sagu. Potensi ini menjadikan Indonesia sebagai negara pengekspor kayu. Bagi Indonesia, hasil ekspor kayu menjadi salah satu sumber pendapatan negara. Nah, anak-anak, perlu kalian tahu, Kalimantan Tengah merupakan hutan yang besar di Indonesia ini. Nah, sebagiannya aktivitas penduduk Kalimantan Tengah yaitu memanfaatkan hutan untuk aktivitas ekonominya. Aktivitas kehutanan juga perlu memperhatikan kelestarian hutan. Mengapa? Lestarinya hutan berdampak terhadap hidupnya manusia dan makhluk hidup yang tinggal di hutan. Kelestarian hutan dapat dijaga dengan cara antara lain melakukan tebang pilih dan melakukan penghijauan atau reboisasi lahan gundul. Hijaunya hutan Indonesia dapat menjadi paru-paru dunia. Wow! Tidak hanya memberikan manfaat ekonomis, hutan juga memiliki fungsi lain. Adapun fungsi hutan yaitu sebagai penyimpanan cadangan air tanah, menyeimbangkan iklim, serta tempat habitat flora dan fauna. Bahkan kawasan hutan juga dimanfaatkan untuk objek wisata. Karena banyaknya manfaat hutan, kelestarian hutan hendaknya selalu dijaga. Makanya jangan sampai membakar hutan sembarangan. Nah, oke, setelah kalian memahami tentang keberagaman aktivitas masyarakat Indonesia, sekarang kalian harus memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia. Arti penting tentang keragaman itu. Keragaman masyarakat Indonesia hendaknya kita pahami bersama sebagai kelebihan bangsa Indonesia yang bisa memperkaya khasanah budaya nasional. Kita harus bisa menerima keragaman dalam masyarakat dengan bijaksana, dan kita hendaknya bisa menjadikan keragaman yang ada sebagai alat untuk mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Kurang memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia dapat menimbulkan dampak negatif bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Beberapa dampak negatif tidak adanya pemahaman atas keragaman dalam masyarakat Indonesia sebagai berikut. Nah, di sini ada 7 dampak negatifnya. Nah, ini masih ada lagi dampak-dampak yang lain. Coba kalian pahami ya. Namanya dampak negatif itu pasti tidak baik bagi kehidupan sosial kita, bermasyarakat, bernegara. Nah, dampak negatif tersebut dapat kita hindari. Segenap bangsa Indonesia harus menyadari bahwa keanekaragaman yang ada dalam masyarakat Indonesia telah menjadi identitas bangsa yang tumbuh dan berkembang jauh sebelum bangsa ini menjadi satu kesatuan yang utuh, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika yang dicetuskan oleh Empu Tular abad
pada abad ke-14 ini telah menjadi simbol sekaligus menjadi semboyan persatuan bangsa kita sejak dari dulu, mulai dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu, kita hendaknya bisa saling menghargai atau bersikap toleran dalam keragaman. Nah, selanjutnya banyak bentuk tindakan yang mencerminkan sikap toleran dalam keragaman, antara lain sebagai berikut. Nah, di sini ada 3 ya. Yang lain itu kalian pelajari, ada 3 ini. Nah, selain sikap saling menghargai, toleran dapat kita tunjukkan dengan menghindari tindakan-tindakan bisa memecah belah persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Ini ada beberapa sikap yang hendaknya kita hindari. Ada 6. Kita tidak boleh melakukan ini, harus kita hindari. Setelah kita tahu dampak negatifnya dan kita tahu cara untuk menghindarinya, lanjut ke selanjutnya, yaitu mengetahui tentang keragaman ekonomi di Indonesia bagian 2 ya. Tadi tentang aktivitas, ini juga tentang aktivitas. Pada pembelajaran 3 telah dijelaskan bahwa kondisi wilayah mengakibatkan keragaman aktivitas. Tadi tentang kondisi, tadi ada 4 ya, yaitu ekonomi bidang, pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Nah, di sini ada lagi aktivitas ekonomi masyarakat lainnya, yaitu ini yang pertama kita coba lihat, yaitu ada gambar truk dan tambang. Nah, aktivitas ekonomi di bidang pertambangan, iya betul sekali. Aktivitas ekonomi bidang pertambangan, kekayaan alam di Indonesia juga terkandung di perut bumi, yaitu berupa barang tambang. Di wilayah Indonesia terdapat barang tambang minyak dan gas migas serta barang tambang non-migas. Contoh barang tambang non-migas antara lain seperti emas, perak, tembaga, batu bara, biji besi, nikel, aluminium, intan, pasir, besi, dan bauksit. Potensi barang tambang ini hendaknya dikelola dengan optimal bagi kemakmuran rakyat. Barang tambang bersifat tidak dapat diperbarui, sehingga perlu eksplorasi dengan bijak. Ketersediaan barang tambang harus dijaga bagi kebutuhan masa kini dan masa mendatang. Selain itu, perlu dicari sumber daya alam alternatif agar sumber daya alam tidak lekas habis. Nah, perlu kalian ketahui juga anak-anak, Kalimantan adalah penghasil batu bara terbesar, baik di Kalimantan Tengah dan di Kalimantan Timur, Kalimantan dan juga Papua. Nah, kalian harus bersyukur tinggal di negeri yang kayak ini. Selanjutnya di bidang aktivitas perindustrian. Amatilah aktivitas industri di lingkungan sekitar tempat tinggalmu. Apakah yang dapat kamu simpulkan dari aktivitas tersebut? Industri merupakan usaha mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Bahan mentah bersumber dari sumber daya alam. Adanya aktivitas industri dapat meningkatkan nilai dan kualitas suatu barang. Aktivitas industri dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok maupun badan usaha. Contoh industri di Indonesia antara lain industri otomotif, konveksi, elektronik, sepatu dan sandal, dan penggalian ikan minimum dan makanan serta pupuk. Nah, kalau di Kalimantan minimal sekali industrinya. Di sini biasanya banyak di Surabaya, di Jakarta yang jadi kota industri. Selanjutnya, aktivitas ekonomi di bidang perdagangan. Potensi alam tiap-tiap daerah di Indonesia berbeda-beda. Ada yang kaya potensi alam, ada pula yang miskin potensi alam. Fenomena ini dipengaruhi oleh kondisi geografis tiap-tiap daerah. Akibatnya, tidak setiap daerah mampu menghasilkan barang yang dibutuhkan masyarakat setempat. Untuk mengatasi masalah ini, berkembang aktivitas perdagangan. Aktivitas ini dilakukan masyarakat untuk menyalurkan barang dan atau jasa dari produsen ke konsumen. Barang dagangan dapat berupa hasil pertanian, peternakan, perikanan, hutan, dan barang industri. Nah, seperti yang ada di Kumai ini, di tempat tinggal kalian, sekeliling kalian. Nah, di sini ada hasil pertanian dari perkebunan sekitar, hasil peternakan, perikanan, dan hutan. Selanjutnya, aktivitas ekonomi di bidang jasa. Sebagai negara kepulauan, wilayah Indonesia dihubungkan selat dan laut. Untuk menjangkau antar pulau dibutuhkan sarana transportasi. Di Indonesia, sarana transportasi meliputi transportasi darat, udara, dan laut. Tidak hanya itu, untuk menjalin komunikasi juga diperlukan sarana komunikasi. Kedua sarana ini menunjukkan aktivitas ekonomi masyarakat di bidang jasa.
Aktivitas jasa merupakan kegiatan layanan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, di sekitar kalian ini ada jasa transportasi laut dan udara, darat juga pasti ada. Seperti yang kalian tahu bahwa ada pelabuhan yang besar yang menjadi transportasi sarana di laut, dan juga ada bandar udara di Pangalambun ya. Nah, itu jasa transportasi udara. Kalau darat bisa pakai motor, mobil, sepeda, dan lain-lain. Oke, setelah kalian memahami keberagamannya, kalian harus mempunyai sikap terhadap keragaman. Toleransi berasal dari bahasa Latin tolerer, yang artinya dengan sabar membiarkan sesuatu. Toleransi dapat diartikan sebagai perilaku terbuka yang menghargai segala perbedaan yang ada dengan sesama manusia. Bersikap toleransi berarti bersikap sabar, menahan diri, serta menghargai dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki perbedaan pendapat. Berikut bentuk sikap toleransi terhadap keragaman suku, budaya, agama, ras, dan gender. Yang pertama ada toleransi dalam keragaman agama. Di sini ada A, B, C sampai G. Ada di situ, kalian baca, kalian pahami toleransi dalam keberagaman agama. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 29 ayat 2 berbunyi tentang negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Nah, jadi kita tidak boleh memaksakan kepercayaan orang lain dengan yang kita anut. Yang kedua yaitu toleransi dalam keragaman suku dan ras. Nah, di sini kita kan ada suku Madura, ada suku Jawa, ada suku Melayu, ada suku Dayak. Jadi kita harus menghormati sesama suku dan ras, tidak boleh saling menjelekkan, saling mengolok dan yang lainnya, yang jelek-jelek dan yang negatif. Sikap-sikap toleran tadi dapat kita tunjukkan yaitu dengan berperilaku baik kepada siapapun, tidak membeda-bedakan suku dan ras manapun, dengan teman kita, dengan orang lain, dan dengan semuanya yang berbeda dengan kita. Yang ketiga yaitu toleransi dalam keragaman sosial budaya. Nah, di sini Indonesia itu sangat kaya dengan sosial budayanya. Budaya setiap daerahnya pasti sangat berbeda-beda. Nah, di situ kita tidak boleh saling mengolok, mengejek. Kita harus saling menghormati, menyaring budaya asing untuk masuk ke dalam Indonesia, mengetahui semuanya budaya-budaya yang ada di Indonesia. Dan tidak lupa juga kita harus melestarikan budaya Indonesia, budaya yang ada di lingkungan kita. Yang keempat yaitu toleransi dalam keragaman gender dan mengembangkan kesetaraan gender. Nah, dimaksud gender di sini anak-anak, gender adalah jenis kelamin. Jadi antara laki-laki dan perempuan tidak ada yang membedakan. Nah, tidak boleh ada yang kamu laki-laki berteman dengan laki-laki, kamu perempuan harus berteman dengan perempuan. Nah, semuanya itu sama. Kita boleh saling berteman dengan satu sama lain, kita boleh bersahabat dengan satu sama lain. Memberikan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan, tidak boleh membeda-bedakan. Tolong menolong tanpa membedakan jenis kelamin. Nah, sikap membantu sesemuanya ke sesama teman, tidak boleh membedakan jenis kelamin. Oke? Nah, kali ini cukup sekian materi pada hari ini tentang keragaman budaya Indonesia. Terima kasih, semoga bermanfaat dan semoga kita tetap sehat, diberi kesehatan, diberi keceriaan supaya bisa melakukan aktivitas seperti biasanya dengan badan yang sehat dan ceria. Tetap semangat, anak-anak hebat. Jangan lupa subscribe ya dan tekan tombol loncengnya supaya kalian tidak tertinggal materi yang akan Ibu sampaikan selanjutnya.